Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Sarmaluman Gaol dengan NIM 1903020334 dari Prodi Agribisnis 19A, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra. Baiklah, pada kesempatan hari ini, di video kali ini saya ingin membahas mengenai profil itik pitala dan analisis pendapatan usaha daripada peternak itik tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak video selanjutnya. Profil itik pitala. Itik mempunyai beberapa sifat khas, diantaranya adalah itik bersifat akuatik, bersifat omnivorous atau pemakan segalanya. Sifat khas lainnya dari itik adalah kaki relatif pendek dibandingkan badannya. Di antara jari kaki terdapat sejenis selaput yang membantunya untuk berenang, serta bulunya tebal dan berminyak yang berfungsi untuk menghalangi air masuk ke dalam permukaan tubuhnya. Itik pitala merupakan itik asli Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar, Desa Nagari Pitala. Itik ini banyak dibudidayakan guna diambil dagingnya maupun telurnya yang memiliki kualitas yang baik. Kemampuan itik pitala dalam memproduksi telur dan daya tahan dalam menaiki atau menuruni bukit untuk digembalakan pada sawah yang habis panen. Artinya itik ini memiliki daya tahan dan fisik yang tinggi sehingga minim mengalami kematian. Hal ini menjadikan itik pitala sangat disukai oleh peternak dan merupakan pribanoda di kalangan peternak itik dan usaha kuliner yang ada di Sumatera Barat. Penyebaran itik pitala meliputi Agam, Bukit Tinggi, 50 kota, Payakumbuh, Jambi, dan daerah dataran tinggi Pulau Sumatera. Jika dibandingkan dengan ayam kampung, itik petelur mempunyai produktivitas telur yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan, apalagi jika dipelihara secara intensif, sehingga budidaya itik petelur membuka potensi yang besar untuk dikembangkan di daerah dengan kondisi alam tropis seperti di Indonesia. Produksi telur itik pitala sangat tinggi, sekitar 180 butir secara intensif per ekornya dan berat telur sehingga mencapai 70-80 gram per butirnya. Umumnya, itik betina mulai bertelur umur 6 bulan, puncak reproduksi umur 10-12 bulan dan lama produksi 2,5 sampai dengan 3 tahun. Itik ini juga merupakan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dijaga dan perlu dipelihara kelestariannya, sehingga salah satu kekayaan Indonesia ini tetap bisa terselamatkan dari ancaman kepunahan. Dalam pembudidayaannya sendiri, pada umumnya para ternak masih membudidayakannya secara tradisional, yakni dengan mengembalakannya di sawah atau dengan cara dikurung. Hal ini akan mempengaruhi kualitas telur yang akan dihasilkan. Produksi itik pitala sendiri yaitu 57,29 sampai 76,12%, yakni 180 sampai 200 butir per tahun dan per ekor, dengan puncak reproduksi telur 85% dengan bobot telur 70-80 gram per butirnya. Berikut perhitungan analisis itik pitala Sumatera dengan contoh soal, yaitu harga itik yang dihargai dengan 12.000 per ekor, tanah yang diusahakan milik sendiri yaitu sekitar 8.000 meter persegi dengan masa panen selama 12 bulan. Kemudian harga telur dengan dihargai 1.600 per butirnya dengan pakan hasil racikan sekitar 2.400 per kilogramnya, tingkat kematian bebek sekitar 2,14%, produktivitas rata-rata sekitar 80%, lama masa pakai kandang sekitar 5 tahun, penggunaan pakan per 100 ekornya yaitu berkisar antara 15 kilo, total itik pitala yaitu 5.238 ekor dibagi dengan 15 kilo sama dengan 349 kg, dengan gaji pegawai untuk satu orangnya yaitu 1.200.000 dengan harga itik pitala yang berkisar di angka 48.000 per ekor. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung investasi kandang dan peralatan daya tahan selama 5 tahun yaitu 4.200.000 dan ternak itik pitala 5.238 ekor dikali 12.000, total investasinya yaitu sebesar 62.856.000. Jadi keuntungan di masa depan adalah sekitar 62.856.000. Kemudian dilanjutkan dengan biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari penyusutan kandang di mana 4.200.000 dibagi 60 sama dengan 70.000. Dilanjutkan dengan penyusutan ternak 5.238 ekor dikali 48.000 dikurang 12.000 dibagi 12 bulan dan dapat hasilnya yaitu 15.714.000. Kemudian dilanjutkan dengan biaya pakan. Biaya pakan yaitu 1 kali 349 kg sama dengan 2.500 dikali 349 kg yang didapat hasilnya yaitu 872.500. Kemudian dilanjutkan dengan listrik dan air per bulan, yakni di mana biaya listrik dan air berkisar di antara 1 juta, diteruskan dengan gaji pegawai yaitu 1.200.000. Jadi total biaya operasional yang
kita lakukan, yaitu 16.456.500. Nah, kemudian kita akan menghitung pendapatan per bulannya, di mana pendapatan per bulan itu didapat dari telur 80% dikali 5.238 dikali 30 dikali 1.600 per butirnya. Jadi sehingga didapat hasilnya 201.139.200. Kemudian ditambah dengan ternak itik pitala 5.238 dikali 48.000 dibagi 12, didapatlah hasilnya 20.952.000. Nah, dari perhitungan tersebut didapatlah keuntungan per bulan, yakni total pendapatan yang ditambah 201.139.200 ditambah 20.952.000 sehingga didapatlah hasilnya 222.091.200 dikurangkan dengan total biaya operasional yakni sekitar 16.456.500. Jadi didapatlah hasil keuntungan yang didapat peternak itik pitala per bulannya yakni berkisar 205.634.700. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya mengenai profil itik pitala dan analisis pendapatan usaha peternak itik. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.